Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Wiwi Imratus Soliha. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau bahas tentang nikah baru 2 minggu tapi usia kehamilannya udah 1 bulan. Nah, kok bisa? Nah, jadi ketika ini adalah kehamilan pertama kalian pasti seneng kan, biasanya abis tes pack, kemudian seneng banget langsung cerita ke seseorang. Nah, tapi respon seseorang itu bukannya bersyukur dan ikut senang, tapi malah suuzon. Apalagi kalau misalnya yang kalian ceritain itu yang sampai akhirnya suuzon, bukannya malah senang, itu kok ternyata suami kalian sendiri. Nah, ini perlu dibahas, ini perlu diluruskan. Kalian harus kasih tahu jawaban ini ke suami kalian atau ke orang yang menceritain. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe channel ini ya. Kemudian pencet tombol loncengnya juga ya. Bantu channel ini biar bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi ketika hamil pertama ya, kemudian usia pernikahan baru 2 minggu, hamilnya kok 1 bulan. Nah, itu jangan kaget, karena usia kehamilan itu dihitung dari HPHT atau hari pertama haid terakhir. Kalau misalnya kalian bingung apa sih HPHT itu, kemudian cara ngitungnya tuh gimana, kalian bisa cek video aku yang ini ya. Di situ udah dibahas tuntas tentang cara menghitung HPHT dan apa sih itu HPHT. Nah, kalian tinggal klik aja video aku yang ini. Ini juga udah pernah dijelasin sama dokter spesialis kandungan RSUD Bung Karno Surakarta. Beliau menjelaskan bahwa, ini aku mengutip kalimat beliau ya, hal tersebut bisa terjadi karena dokter menghitung usia janin dari HPHT, bukan dari tanggal pernikahan atau bukan dari bertemunya ovum dan sperma. Jadi dari HPHT ngitung usia kehamilannya. Jadi ya wajar aja ya kalau misalnya nggak sesuai sama usia pernikahan, atau wajar aja kalau misalnya lebih tua usia kehamilan daripada usia pernikahan, karena memang dihitungnya bukan dari bertemunya sel sperma sama sel ovum, tapi dari HPHT. Kemudian usia kehamilan kalian udah tahu nih, terus kira-kira HPL-nya kapan ya? Nah, misalnya usia kehamilan kalian itu 1 bulan. Nah, HPL itu biasanya kan 40 minggu tuh. Nah, gimana sih cara ngitung HPL? Nah, di sini aku sedikit ngasih cuplikan tentang cara ngitung HPL, karena sebelumnya aku juga udah bikin video tentang cara ngitung HPL yang gampang banget. Di sini kalian bisa klik juga. Tapi di sini aku mau ngasih sedikit aja ya tentang cara ngitung HPL. Contoh misalnya HPHT-nya tanggal 19 Juli 2020. Kemudian kalian menikah pada tanggal 8 Agustus 2020. Kemudian kalian kontrol ke dokter. Kontrol ke dokter itu posisi kalian udah positif hamil ya. Itu tanggal 22 Agustus 2020. Jadi itu masih 14 hari dari tanggal pernikahan kalian ya. Jadi kalau misalnya dihitung pernikahan itu usianya masih 2 minggu pernikahannya. Nah, tapi usia kehamilannya itu udah 1 bulan atau 4 minggu. Nah, oke, sekarang kita mau ngitung HPL. Ngitung HPL itu ada rumusnya, yaitu kita gunain rumus Nagel atau Nagel. Rumus Nagel ini didapat dari HPHT. Jadi kita harus tahu dulu HPHT-nya. Nah, rumus Nagel ini yaitu HPHT harinya plus 7 atau tanggalnya di plus 7, kemudian bulannya di min 3, kemudian tahunnya di plus 1. Tapi ini pengecualian, ada pengecualian ketika bulan HPHT kalian itu terjadi di bulan Januari, Februari, Maret, maka bulannya bukan di minus 3 tapi di plus 9. Jadinya rumusnya tanggal atau hari plus 7, kemudian bulannya di plus 9, kemudian tahunnya di plus 1. Itu rumusnya. Nah, kemudian berdasarkan cerita yang udah aku kasih contoh tadi, yang HPHT-nya tanggal 19 Juli, itu gimana cara ngitung HPL-nya atau hari perkiraan lahirnya? Langsung aja, 19 Juli 2020 berarti
harinya atau tanggalnya plus 7. 19 plus 7 berarti 26. Kemudian bulannya di bulan Juli. Bulan Juli itu berarti di min 3. Juli itu berapa? 7. 7 min 3 4. Berarti 26. Bulan 4 atau bulan April. Tahunnya di plus 1, berarti 2020 plus 1, berarti 2021. Maka HPL dari ibu yang HPHT-nya tanggal 19 Juli 2020, HPL-nya itu tanggal 26 April 2021. Gitu cara ngitungnya. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa banget deh cek video aku tentang cara ngitung HPL yang gampang banget itu. Nah, jadi gitu ya cara ngitung HPL, cara ngitung usia kehamilan, alasan kenapa kok hamil udah 1 bulan padahal nikahnya baru 2 minggu. Dan ini tuh memang jawabannya gitu loh. Jadi jangan sampai orang-orang di sekitar kalian itu suuzon atau mungkin berpikir yang aneh-aneh atau bahkan sampai mungkin menghina kalian atau mencemooh kalian, itu jangan sampai. Berarti orang-orang seperti itu memang kurang wawasan dan kalian harus mengedukasi mereka biar tahu kenapa kok bisa seperti itu, kenapa kok hamil 4 minggu sedangkan usia pernikahan baru 2 minggu. Nah, memang yang seperti ini harus diedukasi ke masyarakat awam biar semuanya tahu kebenarannya, biar semua tahu jawaban yang sebenarnya. Sekian dulu video tentang menghitung usia kehamilan menggunakan HPHT dan juga menghitung HPL. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Bantu aku biar membangun channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih yang udah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.